Iya, ini adalah pertemuan terakhir kita. Nah, tapi kali ini kita akan membahas dua modul, yaitu modul 9 mengenai manajemen perubahan dan modul 11 mengenai motivasi dan komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, tentang modul 9 ini sambil nunggu teman-teman yang lain, kita mulai aja dulu ya. Yang pertama adalah kita akan belajar tentang apa sih yang namanya perubahan. Karena dari modul pertama sampai modul-modul berikutnya kita kan selalu membahas bahwa manajemen itu akan sangat dekat kaitannya dengan perubahan. Nah, di sini teman-teman akan bisa mempelajari apa sih sifat dasar dari perubahan itu dan mengapa kita harus berubah, serta strategi apa untuk mengatasi perubahan dan kenapa organisasi harus mempersiapkan suatu perubahan, dan di sini juga kita akan belajar mengenai fungsi organisasi sebagai organisasi belajar. Waalaikumsalam, selamat datang semuanya. Di sini ada beberapa pengertian mengenai perubahan. Yang pertama adalah menurut Hammer dan James Champy pada tahun 94, ia mengaitkan ekonomi dengan konsep globalisasi, yaitu bagaimana proses segala perubahan itu menuju ke arah yang universal atau bersifat global. Mereka menyatakan bahwa ekonomi global berdampak pada 3C, yaitu customer, kompetisi, dan change, yaitu perubahan. Wassalamualaikum Mbak Rizka. Nah, di sini fungsi konsumen adalah dia sebagai penentu bagaimana gerak organisasi, terutama dalam pemenuhan produk. Dan yang kedua adalah kompetitor yang saat ini di era globalisasi menjadi semakin banyak dan perubahan yang menjadi konstan, yaitu selalu ada perubahan dari waktu ke waktu. Jadi perubahan itu bersifat konstan dalam artian dia tidak berfluktuasi berkurang atau bertambah, tapi terus ada di titik yang sama. Nah, selanjutnya perubahan itu memiliki banyak arti juga. Yang pertama adalah perubahan adalah sebuah fenomena yang alami, bahwa itu bukan lagi hal yang dianggap tabu untuk berubah. Dan yang kedua adalah perubahan adalah kesinambungan dan terus berlanjut dari waktu ke waktu. Yang ketiga, tujuan perubahan adalah membantu kelangsungan hidup dan pertumbuhan. Dalam artian, ketika kita berubah, pasti kita kita menginginkan tujuan yang lebih baik, yaitu untuk kehidupannya kita, ataupun dalam artian kita menginginkan pertumbuhan yang lebih ke arah positif, baik perusahaan atau diri pribadi. Yang selanjutnya adalah lingkungan dapat dan sedang dipengaruhi dan dibentuk oleh berbagai tindakan dan keputusan organisasi. Artinya adalah setiap keputusan organisasi itu juga harus mempertimbangkan perubahan. Selanjutnya adalah belajar dari pengalaman adalah penting untuk proses adaptasi dan perubahan yang sukses. Ini mudah untuk dipahami ya, yang bagaimana kita harus beradaptasi dan kita juga mempelajari pengalaman yang telah kita lakukan untuk berubah. Selanjutnya adalah individu-individu berubah balik ke arah-arah yang sama maupun unik. Dalam artian setiap individu itu memiliki kebebasan dalam perubahan. Dalam artian nanti kalau misalnya si A dan si B itu berubahnya akan berbeda. Si A mungkin berubah ke arah yang lebih positif. Si B lebih positif lagi dari si A. Dan C mungkin mengalami penurunan. Nah, di setiap individu, halo, Mbak Trini, putus-putus ya suaranya? Atau terlalu cepat?
Atau mungkin terlalu cepat ya Mbak Trini? Iya, coba saya agak pelan-pelan dikit ya. Pelan-pelan dikit. Nah, dari slide pertama ini, apakah ada pertanyaan? Apa sih artinya perubahan? Apa sifat dasarnya perubahan? Iya, rekamannya sudah, hmm, udah berjalan. Nah, ada pertanyaan nggak? Kalau enggak, lanjut ke selanjutnya. Perubahan ke arah yang konstan, yaitu artinya adalah perubahan itu selalu ada, tidak pernah tidak terjadi perubahan, dalam artian dia selalu ada. Jadi dia itu bersifat konstan. Nah, di sini kadang kita akan bertanya, kenapa sih kita harus berubah? Kenapa kalau kita nggak tetap aja? Di era globalisasi, banyak yang mengatakan bahwa ketika kita nggak berubah, kita akan mati. Atau kita nggak akan berkembang. Maka perubahan bukan lagi merupakan sebuah kebutuhan atau pilihan, melainkan perubahan itu sudah dinilai sebagai suatu keharusan. Tanpa perubahan, tidak ada daya juang untuk terus hidup atau terus berkembang. Dan negara kita pun menyadari akan hal tersebut. Sehingga negara kita juga bertekad untuk mewujudkan yang kemarin teman-teman pelajari di pertemuan kedua, yaitu good governance dan clean governance. Nah, sebenarnya perubahan itu sendiri dipengaruhi oleh apa sih? Sebenarnya perubahan ini sendiri diakibatkan oleh peranan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat, kondisi persaingan yang semakin tajam dari hari ke hari, dan penghargaan terhadap waktu semakin besar. Time is money, kadang kita berpikirnya seperti itu kan. Dan kesadaran akan kualitas yang semakin tinggi. Sekarang tuntutan orang bukan hanya jumlahnya yang banyak, tetapi juga kualitasnya yang tinggi, serta perkembangan karakter dan kecerdasan manusia masa kini, karena semakin banyak pengetahuan yang diperoleh dari manusia dari hari ke hari. Faktor itu merupakan gejala yang bersifat global, dan itu dialami oleh semuanya, baik seluruh individu ataupun seluruh negara, dan setiap perusahaan mau tidak mau pun akan mengalaminya. Karena oleh hal itu, maka itulah tuntutan kenapa kita harus berubah, karena kita juga harus memenuhi apa sih yang ada di kondisi di era global sekarang. Ketika semakin besar persaingan, maka kita juga harus memiliki kualitas diri yang semakin kuat untuk bisa memenangkan persaingan itu. Karena banyaknya tugas yang makin banyak dari hari ke hari, maka kita juga dituntut untuk bagaimana caranya kita mengatur waktu dengan baik, sehingga penghargaan terhadap waktu itu juga semakin besar. Ya, nggak apa-apa Mbak Nuryati. Waalaikumsalam. Di sini kemampuan suatu organisasi untuk bertahan hidup atau survive sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi tersebut untuk berubah. Artinya adalah ketika kita uh, ketika kita mengalami suatu permasalahan, mau tidak mau kita pasti akan melakukan sebuah perubahan, entah itu perubahan rencana ataupun perubahan sikap mawas diri atau uh, kepekaan kita terhadap suatu masalah. Nah, itulah yang dituntut dalam organisasi. Semakin kita bisa beradaptasi dengan perubahan, maka kita akan bisa semakin bertahan di dunia bisnis ataupun di
proses manajerial. Kalau ada pertanyaan, langsung tanya ya, nanti dijawab satu-satu. Nah, manajemen perubahan. Perubahan itu sendiri memiliki 3 hukum yang bersifat tetap. Pertama adalah hukum alam. Hukum mengartikan bahwa perubahan harus melibatkan anggota organisasi. Yang kedua adalah hukum kekacauan. Hukum ini menyatakan bahwa dalam setiap kegiatan perubahan pasti timbul yang namanya kekacauan. Organisasi harus menerima fakta ini dan memiliki strategi yang tepat untuk mengelola kondisi tersebut. Yang ketiga adalah hukum yang dipengaruhi oleh halusinasi. Hukum ini menyiratkan bahwa kegiatan perubahan membutuhkan model peran positif yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi. Ada pertanyaan? Oke, lanjut. Nah, di sini adalah manajemen perubahan. Di suatu perusahaan, ketika kita mengalami proses perubahan atau adanya konflik di dalam organisasi, perusahaan sangat memerlukan seorang manajer atau pemimpin yang transformasi dan dia dapat menghandle seluruh pekerjanya. Pemimpin tersebut adalah pemimpin yang mempunyai kemampuan sebagai fasilitator dan mentor bagi pekerjanya, dan dia berperilaku yang patut dicontoh oleh pekerjanya, serta dia memberikan jasa kepada anggota organisasi lainnya, dalam artian dia bermanfaat untuk lingkungan organisasi. Selain itu, selain dia juga bersifat transformasi, pemimpin juga dibutuhkan sebagai pemimpin yang memiliki karismatik. Artinya adalah pemimpin yang mampu menyentuh perasaan dan menggerakkan emosi orang yang dipimpinnya. Di sini menyentuh perasaan itu lebih ke arah memotivasi pekerjanya. Di dalam manajemen perubahan terdapat 3 tahap penting, atau kita biasa menyebutnya adalah triangle. Triangle yang pertama adalah tahap pertama, yaitu mengupayakan perubahan dalam konteks organisasi atau organisasi konteks. Yang di sini penjelasannya adalah ketika dalam posisi ini, posisi organisasi konteks ini adalah kita menjelaskan sebenarnya apa sih tujuan dan alasan mengapa kita harus berubah. Yang kedua adalah menampilkan performa yang menyangkut dengan tujuan, kunci keberhasilan, sistem pelaporan, dan menegakkan sistem penghargaan. Jadi itu adalah caranya bagaimana kita melakukan proses kerja. Yang selanjutnya adalah di dalam proses kerja itu sendiri, itu meliputi integrasi dari semua elemen dalam menunjang tujuan. Jadi di dalam organisasi konteks ini atau di dalam perubahan ini, kita dituntut yang pertama adalah kita percaya atau kita yakin akan tujuan dan alasan mengapa kita harus berubah. Selanjutnya adalah kita juga harus bisa menyampaikan apa sih nanti itu profitnya kita, bagaimana cara pengerjaannya, bagaimana distribusinya, serta proses kerja yang itu saling berkaitan dengan elemen-elemen yang lain. Nah, selanjutnya di tahap kedua itu kita akan ada perubahan yang namanya